Perkenalkan, nama saya Nadila Putri Effendi dari Prodi Sosiologi Kampus Palembang. Di sini saya akan membahas tentang pengertian atau definisi dan pertanyaan dasar dari perencanaan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi perencanaan menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Watterson, di mana perencanaan merupakan usaha secara sadar, terorganisir, dan terus-menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Yaitu yang kedua menurut Robert, di mana perencanaan merupakan suatu metode yang sistematis yang dipergunakan untuk memecahkan masalah. Yaitu yang ketiga menurut Sondang, di mana perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa perencanaan itu dapat diartikan sebagai keseluruhan pemikiran dalam melakukan pemilihan atau suatu penentuan terhadap suatu kegiatan tertentu yang di dalamnya terdapat sistematika dan rancangan kegiatan-kegiatan masa mendatang atau skenario planning yang sudah terorganisasikan dengan matang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan adanya pertanyaan dasar perencanaan sosial, yaitu yang pertama, apa yang kita inginkan, yang kedua, apa yang kita miliki, yang ketiga, bagaimana kita menggunakan apa yang kita miliki untuk mendapatkan yang kita inginkan, dan yang keempat, apa yang akan menjadi hasilnya. Dan adanya proses yang dilakukan dalam perencanaan itu sendiri, yaitu yang pertama, organizing atau pengorganisasian, di mana pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagian tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam aktivitas organisasi sesuai dengan kompetensi SDM yang dimiliki. Yang kedua, yaitu actuating atau penggerakan, di mana perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab. Untuk itu, maka semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi, dan program kerja. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun. Yang ketiga, adanya controlling atau pengendalian, di mana controlling bukan hanya sekedar mengendalikan pelaksanaan program dan aktivitas saja, namun juga mengawasi, sehingga bila perlu dapat mengadakan koreksi. Dengan demikian, apa yang dilakukan dapat diarahkan ke jalan yang tepat dengan maksud mencapai tujuan yang telah direncanakan. Selanjutnya, ada tahap dasar perencanaan, di mana tahap pertama yaitu penetapan tujuan, tahap kedua yaitu merumuskan keadaan sekarang, tahap ketiga identifikasi hambatan dan kemudahan, dan tahap keempat mengembangkan serangkaian kegiatan guna mencapai tujuan. Itulah yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.